Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Maulana, NIM 2023-2016. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Musik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang administrasi kurikulum. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum menurut para ahli. Menurut Suharsimi Arrikunto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Haji Hasbiyallah MAG dan Mahlil Nurul Ihsan MPD, administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan mempusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup atau komponen administrasi kurikulum. Perencanaan kurikulum. Pada ruang lingkup pertama, administrasi kurikulum pendidikan menempatkan perencanaan sebagai posisi yang pertama. Karena merencanakan serta mengatur kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan harus dilakukan secara profesional. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan alat pengaturan dalam manajemen pendidikan yang terdiri dari petunjuk berupa jenis dan serta sumber yang dibutuhkan oleh peserta serta perlengkapan media pembelajaran dan tindakan yang harus dikerjakan. Merencanakan berbagai sumber biaya, tenaga, sarana yang dibutuhkan, sistem kontrol dan evaluasi. Peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi. Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai peningkatan motivasi untuk menyelenggarakan sistem pendidikan sekolah dan madrasah sehingga tercapainya pendidikan yang optimal. Selanjutnya, pengorganisasian kurikulum. Di dalam administrasi kurikulum, organisasi adalah merupakan desain bahan-bahan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pelajaran serta mempermudah jalan belajar sehingga tujuan pembelajaran peserta didik dapat dicapai secara efektif. Organisasi kurikulum terdiri dari ruang lingkup dan sistematis bahan pelajaran. Kontinuitas kurikulum yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang wajib dipelajari siswa, serta keseimbangan bahan ajar dan pengelolaan alokasi waktu yang dibutuhkan. Pada tahap pengorganisasian, koordinasi menjadi hal yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala madrasah. Kepala madrasah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan madrasah. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Sebagus apapun desain kurikulum yang dibuat, semua tergantung kepada guru. Guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum.
Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Selanjutnya, fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar. Terjadinya perubahan kurikulum karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang, maka kurikulum menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman. Fungsi integritas yaitu sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Selanjutnya, fungsi diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang selanjutnya, fungsi persiapan, yaitu sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Selanjutnya, fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, fungsi diagnostik, yaitu kurikulum sebagai diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya. Jika telah memahami potensi dan mengetahui kelemahannya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.